Toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin, yaitu toson yang artinya racun, sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos, yang artinya ilmu tentang racun. Hai, kembali lagi dengan saya, Silvia Rosa, dari jurusan Pendidikan Kimia. Nah, kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian toksikologi, hubungan dosis, dan juga mekanisme bahan toksik. Penjelasan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian toksikologi. Apa sih toksikologi itu? Kalian tahu? Toksikologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang sifat, pengaruh, dan cara mendeteksi agen toksik. Toksikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu toxikon berarti racun dan logos berarti ilmu. Sehingga Truthout pada tahun 1974 mendefinisikan toksikologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai substansi beracun atau toksik yang dapat menyebabkan perubahan atau gangguan pada fungsi-fungsi suatu organisme sehingga bisa memberi dampak serius dan berbahaya bagi organisme target seperti kematian. Pengertian yang berikutnya yaitu toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu toson yang artinya racun, sedangkan ilmu pengetahuan dikenal dengan kata logos atau toksikologi. Secara etimologi, toksikologi terbagi dari dua kata, yaitu ilmu tentang racun. Yang berikutnya toksikologi dan racun. Toksikologi yaitu kajian tentang hakikat dan mekanisme efek berbahaya atau efek toksik bahan kimia terhadap makhluk hidup. Zat kimia dikatakan beracun atau toksik diartikan sebagai zat yang berpotensi memberi efek berbahaya terhadap suatu organisme. Yang berikutnya, toksikologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sifat dan cara kerja racun. Nah, yang berikutnya yaitu terakhir, toksikologi adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan pemahaman mekanisme efek racun yang dihasilkan bahan kimia pada jaringan hidup atau organisme. Studi tentang kondisi atau dalam kurun termasuk dosis di mana paparan bahan kimia pada makhluk hidup berbahaya. Nah, di sini slide berikutnya yaitu toksikologi menurut para ahli. Nah, di sini ada beberapa penjelasan toksikologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Dold and Brett pada tahun 1986. Di sini toksikologi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh kuantitatif zat kimia atas sistem biologi yang pusat perhatiannya terletak pada aksi berbahaya zat kimia itu. Yang berikutnya Loemis pada tahun 1978. Dia menjelaskan bahwa toksikologi adalah ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi. Terus yang berikutnya yaitu Rand GM atau Petrocelli SR pada tahun 1985 menjelaskan bahwa toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek negatif atau efek racun dari bahan kimia dan material lain hasil kegiatan manusia terhadap organisme, termasuk bagaimana bahan tersebut masuk ke dalam organisme. Yaitu lanjutan toksikologi menurut para ahli. Di sini M.J. Grauhiltz pada tahun 1984. Nah, dia menjelaskan bahwa ilmu yang mempelajari racun berikut asal, efek, deteksi, dan metode pengolahannya. Yang terakhir yaitu Nelon pada tahun 2010. Toksikologi juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek yang merugikan dari suatu zat. Nah, di sini juga ada penjelasan bahwa
Toksikologi menurut para ahli farmakologi. Nah, di sini cabang dari farmakologi yang berhubungan dengan efek samping zat kimia di dalam sistem biologik. Dalam toksikologi terdapat unsur-unsur yang saling berinteraksi antara satu sama lain dengan suatu cara tertentu sehingga dapat menimbulkan suatu respon pada sistem biologi yang dapat menimbulkan kerusakan. Ini ada beberapa penjelasan dari cakupan dan juga bidang toksikologi. Jadi di sini ada beberapa bidang toksikologi. Yang pertama yaitu bidang kedokteran. Di sini bidang kedokteran yaitu bertujuan untuk diagnostik, pencegahan dan juga terapeutik. Kalau dari bidang pertanian sebagai pestisida, zat pengatur pertumbuhan, penyerbuk bantuan dan zat tambahan pada makanan hewan. Kalau dari bidang industri makanan itu sebagai zat tambahan baik langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir dari bidang industri kimia. Di sini sebagai pelarut, komponen dan bahan antara bagi plastik serta banyak jenis kimia lainnya. Dipelajari juga pengaruh logam, misalnya dalam pertambangan dan tempat peleburan. Nah, di sini produk minyak bumi, kertas dan pulpa, tumbuhan beracun dan racun hewan terhadap kesehatan. Menurut Loomis pada tahun 1979 mengemukakan bahwa berdasarkan aplikasinya toksikologi dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yakni toksikologi lingkungan, toksikologi ekonomi, dan toksikologi forensik. Pengertian toksikologi lingkungan ini lebih menjelaskan telah racun pada lingkungan, seperti pencemaran lingkungan, dampak negatif dari akumulasi residu senyawa kimia pada lingkungan, dan kesehatan lingkungan kerja. Kalau toksikologi ekonomi, dia lebih membahas yaitu segi manfaat dan nilai ekonomis dari zat toksik. Kalau toksikologi forensik, itu dia lebih menekankan diri pada aplikasi ilmu toksikologi untuk kepentingan peradilan. Nah, kerja utama dari toksikologi forensik adalah analisis racun, baik kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini juga ada subdisiplin toksikologi lainnya selain 3 kelompok atau golongan besar di atas, yaitu toksikologi analisis, toksikologi klinik, toksikologi kerja, toksikologi hukum, dan toksikologi mekanistik. Nah, yang kedua itu menjelaskan tentang dosis obat. Nah, materi yang ketiga itu menjelaskan tentang mekanisme bahan toksik. Di sini penjelasan mengenai hubungan dosis, mekanisme bahan toksik. Nah, di sini hubungan antara dosis atau konsentrasi dan mekanisme suatu bahan kimia dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu menguji efek timbul pada suatu kelompok objek percobaan dengan mengubah-ubah dosis atau dose respon relation, atau dengan mengubah-ubah dosis. Nah, yang berikutnya yaitu mengukur intensitas kerja pada objek percobaan atau dose efek relation. Nah, di sini juga kurva dosis mekanisme dapat diperoleh dengan preparate biologik in vitro sederhana, misalnya dengan mengukur konsentrasi autologous yang diberi spasmogen secara in vivo akan jauh lebih sulit untuk mendapatkan kurva bersangkutan karena berbagai mekanisme pengaturan. Nah, penyelidikan mengenai hubungan dosis reaksi biasanya dilakukan dengan hewan percobaan. Hasilnya berupa grafik, kurva, atau diagram antara dosis dan jumlah individu. Pembahasan yang kedua yaitu dosis obat. Slide berikutnya yaitu di sini
menjelaskan tentang macam-macam dosis obat, yaitu yang pertama dosis toksik. Nah, di sini dosis toksik yaitu dosis yang menimbulkan gejala keracunan. Terus dosis maksimal yaitu dosis terbesar yang mempunyai efek terapeutik tanpa gejala efek toksik. Nah, terus di sini dosis minimal yaitu dosis yang paling kecil yang masih mempunyai efek terapeutiknya. Yang terakhir yaitu dosis terapeutik. Nah, di sini dosis di antara dosis minimal dan dosis maksimal yang dapat memberikan efek menyembuhkan atau terapeutik. Dosis ini dipengaruhi oleh umur, berat badan, jenis kelamin, waktu pemberian obat, dan cara pemberian obat. Istilah-istilah dosis. Nah, di sini istilah yang pertama yaitu dosis tunggal atau ED. Itu artinya pemberian tunggal lazim atau berkhasiat secara terapeutik. Terus yang berikutnya dosis tunggal maksimum atau EMD. Artinya pemberian dosis maksimum diberikan dalam farmakope. Yang berikutnya dosis harian atau TD. Artinya yaitu dosis lazim yang dipakai dalam 24 jam. Yang berikutnya yaitu dosis harian maksimum atau TDM. Nah, artinya yaitu dosis maksimum dalam 24 jam diberikan dalam farmakope. Slide selanjutnya yaitu lanjutan dari istilah-istilah dosis. Nah, di sini dosis selanjutnya yaitu dosis normal atau ND. Itu artinya sesuai dengan dosis tunggal umumnya. Yaitu yang berikutnya dosis letal atau LD, artinya dosis yang mematikan. Terus selanjutnya yaitu dosis inisial, yaitu dosis artinya dosis yang berikan pada awal suatu terapi sampai terjadi kadar kerja yang diinginkan secara terapeutik. Yang berikutnya yaitu yang terakhir dosis pemeliharaan. Nah, di sini artinya dosis yang harus diberikan selanjutnya setelah TKP kejenuhan untuk memelihara kerja serta konsentrasi jaringan. Nah, di sini yaitu konsentrasi dan respon obat. Nah, respon terhadap dosis obat yang rendah biasanya meningkat sebanding langsung dengan dosis. Namun dengan meningkatkannya dosis, peningkatan menurun. Pada akhirnya tercapai dosis yang tidak dapat meningkatkan respon lagi. Pada sistem ideal atau sistem in vitro, hubungan antara konsentrasi obat dan efek obat digambarkan dengan kurva hiperbolik. Pada sistem pada EC50 di mana E adalah efek yang diamati pada konsentrasi C, atau Emax adalah respon maksimal yang dapat dihasilkan oleh obat. Jadi EC adalah konsentrasi obat yang menghasilkan 50% efek maksimal. Hubungan dosis dan respon bertingkat. Nah, di sini ada 3 penjelasannya. Yang pertama yaitu efikasi adalah respon maksimal yang dihasilkan suatu obat atau efikasi tergantung pada jumlah kompleks obat reseptor yang terbentuk dari efisiensi reseptor yang diaktifkan dalam menghasilkan suatu kerja seluler. Yang kedua yaitu potensi. Nah, potensi yang disebut juga konsentrasi dosis efektif adalah suatu ukuran berapa banyak obat dibutuhkan untuk menghasilkan suatu respon tertentu. Makin rendah dosis yang dibutuhkan untuk suatu respon yang diberikan, makin poten obat tersebut. Potensi paling sering dinyatakan sebagai dosis obat yang memberi 50% dari respon maksimal ED50 obat
dengan ED 50 yang rendah lebih poten daripada obat dengan ED yang lebih besar. Nah, yang terakhir yaitu slope kurva dosis respon. Nah, slope kurva dosis respon bervariasi dari satu obat ke obat yang lain. Suatu slope yang curam menunjukkan bahwa suatu peningkatan dosis yang kecil menghasilkan suatu perubahan yang besar. Nah, di sini ada gambar, yaitu arti dari gambar ini yaitu dosis yang menimbulkan efek terapi pada 50% individu atau ED itu disebut juga dosis terapi median, atau dosis letal median adalah dosis yang menimbulkan kematian pada 50% individu. Sedangkan ED 50 adalah dosis toksis dari 50%. Di sini slide berikutnya menjelaskan bahwa variabel hubungan dosis intensitas efek obat ini sederhana. Dia menunjukkan hubungan dosis intensitas efek obat selalu mempunyai 4 variabel karakteristik, yaitu potensi, kecuraman atau slope, efek maksimal, dan variabel individu. Yang pertama yaitu potensi. Nah, itu menunjukkan kisaran dosis obat yang menimbulkan efek. Besarnya ditentukan oleh kadar obat yang tercapai reseptor. Yang berikutnya efek maksimal atau efektivitas. Di sini respon maksimal yang dapat ditimbulkan oleh obat jika diberikan pada dosis yang tinggi. Yang berikutnya slope, yaitu menunjukkan batasan keamanan obat. Dan yang terakhir yaitu variabel individual atau biologik. Di sini variabelnya antara individu dalam besarnya respon terhadap dosis obat yang sama pada populasi yang sama. Nah, slide berikutnya yaitu di sini menjelaskan ada gambar dari kurva dosis reaksi. Di sini penjelasannya, kurva tersebut menunjukkan persen individu memberi reaksi terhadap efek suatu senyawa kimia dan digambarkan secara linear terhadap dosis. Dosis yang menyebabkan 50% individu memberikan reaksi digunakan sebagai besaran aktivitas ED 50 atau letalitas kematian. Nah, di sini LD 50 dari senyawa tersebut. Kurva dosis reaksi dapat pula digunakan untuk menentukan dua efek berbeda dari suatu zat, yaitu mekanisme terapeutik dan mekanisme toksik. Nah, di sini juga dijelaskan indeks terapi. Jadi, obat mempunyai respon farmaseutik sepanjang masih adanya dosis obat yang terkandung dalam obat dan berada dalam margin atau batas keamanan obat. Nah, di sini ada beberapa obat mempunyai batas terapi yang luas. Ini juga menunjukkan bahwa pasien yang dapat diberikan dengan rangkaian tingkat dosis yang lebar tanpa terjadi efek toksik. Obat lainnya mempunyai batas terapi yang sempit, di mana perubahan sejumlah kecil dosis obat dapat menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan atau bahkan efek toksik. Dosis yang memberikan efek terapi pada 50% individu disebut dosis terapi median atau dosis efektif median atau ED. Nah, di sini dosis letal median atau LD adalah dosis yang menimbulkan kematian pada 50% individu, sedangkan ED 50 adalah dosis toksik pada 50% individu. Selanjutnya yaitu di sini ada dua gambar.
Yang gambar pertama, grafik berwarna biru, itu penjelasannya yaitu grafik di atas menunjukkan bagaimana ED50 dihitung, dosis yang diperlukan untuk menimbulkan efek terapi atau respon positif dalam 50% dari populasi adalah ED50 tersebut. Yaitu di sini dari gambar berwarna biru ini penjelasan untuk efek terapeutiknya. Dari dosis respon selanjutnya di gambar yang berikutnya, yaitu dosis yang dibutuhkan untuk menghasilkan efek toksik di 50% dari populasi dikaji adalah ED50 tersebut. Untuk studi hewan, LD50 adalah dosis yang dapat menyebabkan kematian dari 50% populasi. Jadi di gambar yang berwarna merah ini yaitu penjelasannya mengenai efek toksik dari dosis yang dihasilkan. Nah, di sini juga ada beberapa karakter penting dari kurva dosis reaksi. Yang penjelasan pertama yaitu dosis obat dalam plasma diplomat dalam sumbu horizontal. Jadi plasma diplomat ini pada sumbunya horizontal, sedangkan presentasi individu hewan atau manusia yang menanggapi atau menunjukkan efek toksik dipresentasikan itu pada sumbu vertikal. Sedangkan yang kedua yaitu di sini ada beberapa contoh respon positif meliputi bantuan sakit kepala untuk obat anti migran, peningkatan denyut jantung minimal 20 ppm untuk stimulan jantung atau 10 jatuh mmHg pada tekanan darah diastolik untuk anti hipertensi. Dan yang terakhir, data diperoleh dari suatu populasi, tidak seperti grafik dosis respon dinilai. Data untuk kurva dosis respon kuantal diperoleh dari banyak individu. Selanjutnya yaitu indeks terapeutik suatu obat adalah rasio dari dosis yang menghasilkan racun dengan dosis yang menghasilkan respon klinis yang diinginkan atau efektif dalam populasi individu. Nah, di sini adalah rumusnya, yaitu rumus dari therapeutic index yaitu TD50 dibagi dengan ED50, di mana TD50 adalah dosis obat yang menyebabkan respon beracun di 50% dari populasi, dan ED50 adalah dosis terapi obat yang efektif dalam 50% populasi. Baik ED50 dan TD50 dihitung dari kurva dosis respon kuantal yang merupakan frekuensi yang masing-masing dosis obat memunculkan efek respon atau beracun yang diinginkan dalam populasi. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.